Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Business Bites bersama saya Rian Antono. Pemirsa, ekonomi Indonesia kembali menunjukkan ketahanannya di tengah gejolak global. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal 3 tahun 2025 mencapai 5,04% secara tahunan, masih stabil di atas level 5%. Capaian ini menegaskan fundamental ekonomi nasional tetap kokoh meski dihadapkan pada ketidakpastian global dan dinamika domestik. Di sisi lain, pemirsa, Bank Dunia justru memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bertahan di kisaran 5% baik pada 2026 dan 2027. Meski tetap dinilai tangguh di tengah ketidakpastian global, Bank Dunia menilai tantangan utama ke depan ada pada kualitas lapangan kerja dan transformasi digital. Lantas bagaimana peluang ekonomi Indonesia di tahun baru 2026 ini serta bagaimana sebetulnya evaluasi kondisi ekonomi di tahun 2025? Kita akan langsung membahasnya dan telah bergabung bersama kami di studio Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo. Selamat pagi menjelang siang Pak Ajib. Selamat siang Mas Rian. Kita telah melihat berbagai informasi mulai dari optimisme, dari Menkyu kita yang baru yang menyebut di angka 6% bisa, 7% juga bisa dengan berbagai stimulus. Namun Bank Dunia malah prediksi di tahun 2027 pun juga masih bertahan di 5%. Mungkin bisa dielaborasi Pak, bagaimana prediksi untuk tahun baru ini 2026 dan juga berkaca ke evaluasi tahun lalu? Begini Mas Rian, kalau kita melihat bahwa potensi tahun 2026 itu potensi pertumbuhan ekonomi akan tetap positif, tapi penuh kehati-hatian. Makanya dunia usaha dan juga Apindo itu memproyeksikan secara konservatif pertumbuhan ekonomi itu di kisaran 5,0 sampai 5,4% Mas Rian. Kalau kemudian kita sandingkan dengan bagaimana catatan dari Pak Menteri Keuangan bahwa pertumbuhan bisa dikerek sampai dengan 6%, ya memang bisa, tapi catatannya banyak sekali. Apindo mencatat paling nggak ada 6 hal yang menjadi tantangan kalau ekonomi akan lebih eskalatif di atas 5,4%. Satu, berbicara masalah job creation. Kita berbicara masalah lapangan kerja. Karena yang menjadi problem mendasar adalah pertumbuhan ekonomi kita secara signifikan ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya kemudian bagaimana kondisi ini, faktor penunjang ini dibutuhkan agar bagaimana semakin banyak job creation dan bukannya job creation, tapi quality job creation, yaitu lapangan kerja yang berkualitas. Itu yang pertama. Kedua, berbicara masalah bauran kebijakan fiskal dan moneter. Karena 2026, Mas Rian, tantangannya adalah bagaimana dalam konteks fiskal itu bisa collect more, spending better. Karena proyeksi Apindo bahwa 2025 saja potensi pajak kita akan shortfall. Dengan target di tahun 2026 yang juga naik lagi menjadi 2.300 triliun, maka potensi shortfall-nya akan makin tinggi. Artinya ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagaimana Pak Menteri Keuangan itu mendesain kebijakan-kebijakan fiskal yang bisa mengumpulkan uang lebih, tapi spendingnya bisa better. Kira-kira begitu. Belum berbicara masalah moneter. Tadi betul Pak Purbaya menyampaikan bahwa ada tambahan suntikan SAL, sisa anggaran lebih dari APBN, itu masuk ke sistem keuangan Indonesia. Mencapai 276 triliun. Tapi kalau kita lihat sebenarnya Mas Rian, bagaimana angka peningkatan kredit kita juga cukup melambat. Kita hanya single digit. Dan repotnya adalah dari 7 klaster komoditas dan sektor bisnis, justru 2 itu yang terendah adalah satu berbicara manufaktur. Artinya manufaktur ini kan yang bisa meleverage, memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi justru ini 2 terendah. Selain manufaktur, justru yang kedua adalah berbicara masalah sektor-sektor yang melibatkan banyak stakeholder, yaitu pertanian, perkebunan, dan perhutanan. Artinya begini, kita berbicara masalah bagaimana pelambatan kredit dan kualitas kredit yang kita lihat dunia usaha melihat bahwa ini sulit untuk memberikan leveraging atau daya ungkit maksimal di 2026 nanti, Mas Rian. Ini berbicara yang kedua. Ketiga, ini berbicara masalah bagaimana pemerintah harus fokus dengan yang namanya mendorong low cost ekonomi. Karena problem kita, Mas Rian, kita bukan sekedar berbicara masalah bagaimana tantangan global. Bagaimana tantangan kita secara regional dengan Vietnam, dan bahkan sekarang kita mulai bersaing dengan Kamboja. Which is itu sangat ironik ya, Indonesia dengan begitu banyak sumber dayanya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dengan jumlahnya nomor 4 besar dunia, kita sekarang mulai bersaing dengan emerging country yang sebelumnya jauh di bawah kita. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di internal ekonomi domestik kita itu terjadi namanya high cost ekonomi. Pemerintah masih belum bisa secara masif untuk mendorong penurunan bagaimana cost ekonomi kita bisa turun. Ini yang kita dorong. Ini variabelnya akan banyak sekali. Kemudian yang keempat adalah berbicara masalah kualitas SDM. Menariknya begini. Kalau kita lihat bahwa pengangguran yang ada, kemudian kualitas SDM kita, Mas Rian,
Apindo pernah melakukan survei bahwa lulusan SD di Indonesia itu lebih dari 30%. Lulusan S1 di angka 11-12%. Lulusan S2 itu nggak nyampe 2%. Artinya, bagaimana kemudian SDM ini perlu kita tingkatkan kualitasnya. Coba kalau kita sedikit comparing dengan China. China itu tidak pernah menyebut bahwa tenaga kerja mereka murah, Mas Rian. Tapi mereka menyebut bahwa tenaga kerja mereka produktif. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Bagaimana kemudian Indonesia bisa mendorong kualitas SDM-nya, empowering human resource-nya itu bisa maksimal. Ini yang berbicara yang keempat. Kemudian kita masih punya catatan yang kelima tentang bagaimana pemerintah harus membangun ekosistem ekonomi yang mempunyai nilai tambah maksimal terhadap setiap peningkatan added value komoditas unggulan kita. Misalnya berbicara masalah UMKM, dari hulu sampai hilirnya, pemerintah belum bisa membangun dengan baik. Dan ini yang bisa terbangun dengan baik oleh China maupun Vietnam. Makanya kemudian kita lihat Vietnam, itu industrinya begitu luar biasa eskalatif dan pertumbuhan ekonomi mereka itu mencapai 7% sebenarnya, Mas Rian. Jadi kalau kemudian kita membandingkan antara Indonesia dengan negara emerging country, itu sebenarnya kita masih ada beberapa catatan yang kita masih kalah. Dalam arti positif bahwa kita masih punya ruang untuk bertumbuh. Kalau tadi kita lihat Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto menyebutkan bahwa Indonesia tumbuh kok negara nomor 3 di antara G20. Mas Rian, G20 itu negara-negara dengan 20 besar kekuatan ekonomi dunia. Rata-rata negara maju. Indonesia kebetulan negara menjadi nomor 15 besar dunia karena jumlah penduduk kita besar. Jadi nggak head to head sebetulnya? Sebenarnya nggak head to head dalam konteks, kalau PDB-nya boleh. PDB kita mencapai 1,3 triliun US dollar. PDB-nya, tapi kan jumlah penduduk kita 280 juta orang. Sehingga apa? PDB per kapita kita ketika dibagi dengan jumlah penduduk, makanya hanya kisaran 5.000 US dollar per kapita per tahun. Sangat jauh dibandingkan dengan bahkan negara-negara ASEAN. Nah, ini yang menjadi catatan kita, Mas Rian. Tapi sekali lagi dunia usaha terus melihat dengan narasi yang optimis bahwa 2026 akan ada sebuah perbaikan. Karena kita lihat bagaimana 2025 itulah tahun perubahan. Fase pergantian baik secara politik maupun ekonomi. Pelaku-pelaku politik, pelaku-pelaku ekonomi sedang mengalami pergeseran dan pergantian. Kondisi-kondisi seperti ini yang biasanya pengusaha cenderung wait and see. Kita lihat-lihat dulu bagaimana optimisme pasar, bagaimana daya beli masyarakat dan lain-lain. Semoga fase penyesuaian ini sudah selesai di tahun 2025 dan kita punya optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi bisa mencapai lebih dari 5%. Tapi kalau mencapai 6%, banyak sekali if condition yang harus kita jawab bersama-sama. Kira-kira demikian, Mas Rian. Baik, tadi kita melihat optimisme dari Apindo sendiri sudah menjabarkan angka dari kacamata Apindo juga untuk 2026 itu seperti apa. Namun kalau kita berkaca di tahun kemarin, Pak Ajib, mungkin bisa dievaluasi seperti apa kinerja sebetulnya. Terlebih kan secara pekerja teknis ya, Menteri Keuangan saja kan 2025 itu terbilang ada 2 menteri yang menjabat, betul. Dengan berbagai stimulus-stimulus yang ada pun oleh Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya. Seperti apa sebetulnya kinerjanya, plus minusnya, evaluasinya, dan apa yang harus dikonsentrasikan untuk diperbaiki di tahun 2026? Ya, kalau kita lihat dari sisi, ada satu kondisi yang menarik dari Menteri Keuangan kita sebenarnya, Mas Rian. Karena Pak Menteri Keuangan sekarang itu penganut fatsun growth namanya, pertumbuhan. Tapi Bu Menteri Keuangan sebelumnya itu penganut fatsun stability. Dari dua style ini, memang kemudian kalau kita berbicara Indonesia ingin tumbuh lebih eskalatif, maka kita lihat bahwa Pak Purbaya Yudi Sadewa ini relatif lebih fit dalam konteks ekonomi kita. Karena sekali lagi beliau sampaikan, kalau pertumbuhan ekonomi hanya didorong dengan cara seperti ini, mengandalkan government spending, maka pertumbuhan ekonomi hanya 5%, naik-naik dikit, 5,2, 5,1 bahkan, kira-kira begitu. Tapi kemudian Pak Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kalau pertumbuhan ekonomi ingin 6% ke atas, maka ada 2 engine yang perlu didorong dengan maksimal dan secara kolaboratif. Satu berbicara engine government, tapi engine swastanya juga harus didorong. Dan ini yang kemudian bagaimana sektor swasta juga harus membuat penyesuaian-penyesuaian. Program-program dan insentif dari pemerintah itu memang harus kita optimalkan dengan baik. Jadi kalau kita lihat di tahun 2025, pertumbuhan ekonomi itu secara siklikal, itu juga kembali akan tergambarkan di 2026 ke depan sebenarnya, Mas Rian. Misalnya, pertumbuhan ekonomi kita akan eskalatif di kuartal pertama. Karena ada sebuah siklus tahunan, itu kan numpuk semua di situ. Lebaran, Imlek, semuanya numpuk di sana. Karena sampai Januari, Februari, Maret itu masih ada efek Natal juga. Efek Natalnya dan tahun barunya juga masih kerasa, liburannya kan masih panjang nih kan. Nah, jadi siklus tahunan itu akan membuat pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 itu akan cenderung bagus. Memang kemudian kuartal kedua dan ketiga itu membutuhkan insentif pemerintah. Bagaimana daya beli terjaga dengan baik. Tapi harapan kita kalau betul-betul pemerintah bisa spending better, pemerintah bisa melakukan belanja
government yang berkualitas, maka harapan kita bisa memberikan daya dongkrak terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih maksimal. Gambaran Apindo kira-kira seperti itu, Mas Rian. Lalu terkait dengan insentif sebetulnya, tadi kan Bapak udah menjelaskan mengenai insentif. Sebetulnya insentif yang tepat ini menyasar ke sektor mana? Ini mengacu juga pertanyaan terhadap seperti apa kinerja dari masing-masing sektor yang ada di 2025, mana yang tertekan, mana yang menjadi sumber cuan bagi negara. Namun dijawabnya usai jeda, Pak Ajib. Karena dialog akan kita lanjutkan usai jeda, pemirsa, jadi tetaplah bersama kami di Nusantara Economic Updates. NTV Highlight. Di Nusantara TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Business Bites, dan masih bersama kami di studio Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo. Ya, Pak Ajib masih melanjutkan tadi, mungkin masih mengevaluasi 2025. Singkat saja, sebetulnya sektor mana saja yang tertekan kalau yang Anda lihat, dan mana yang menjadi sumber cuan, dan apakah pola ini masih sama dengan tahun depan, sehingga pemerintah pun mungkin menurut Apindo, insentif mana saja yang paling tepat untuk menyasar sektor tersebut? Kalau kita lihat ukurannya begini, ukurannya lah kredit yang mengalir dulu aja. Karena kredit ini kan equal dengan bagaimana ekspansi pasar yang ada. Bagaimana kredit ini sayangnya itu lebih banyak pada sektor misalnya sektor tambang dan lain-lain yang secara dia usaha ekstraktif yang memang akan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, tapi cenderung nggak sustain. Kenapa? Karena disbursement-nya tidak terlalu banyak ke masyarakat luas. Nah, dan bahkan dua sektor paling bawah, Mas Rian, itu justru adalah sektor manufaktur. Yang notabene sektor manufaktur itu yang paling banyak mendorong namanya job creation. Karena kalau ingin kita pertumbuhan ekonomi eskalatif, kita harus melihat dari tiga sisi. Real sector, monetary sector, dan financial sector. Dalam konteks real sector, itu kita harus fokus yang namanya job creation. Nah, job creation itu harus sektor manufaktur yang didorong. Karena memang betul katakan UMKM kita signifikan. UMKM kita 90%, UMKM kita 60 juta misalnya. Data di Kementerian UMKM misalnya, Mas Rian. Tapi problemnya adalah UMKM ini adalah informal sektor. Informal sektor ini dampaknya akan banyak. Bagaimana tax collection-nya itu masih mengalami gap. Makanya tax gap itu rata-rata di UMKM. Karena mereka belum tercapture banyak di sistem keuangan Indonesia misalnya. Kemudian bagaimana daya ungkit ekonominya juga akan belum maksimal. Jadi kalau kemudian ditanyakan tentang bagaimana sektor-sektor insentif yang tepat sasaran adalah yang dua hal menurut saya. Satu, berbicara insentif yang padat karya. Karena udah otomatis ketika padat karya diberikan insentif yang baik. Contoh insentif itu begini deh. Oke, yang padat karya gimana mereka bisa kredit dengan bunga hanya 6% misalnya. Kalau UMKM bisa dikasih bunga 6% dengan stimulus moneter dari pemerintah. Kenapa untuk sektor padat karya enggak? Karena sektor padat karya bukan sekedar tentang bagaimana mereka memberikan kontribusi pajak ke negara loh. Tapi ketika mereka menyerap tenaga kerja, misalnya contoh, ada 1.000 orang yang kerja di sebuah industri padat karya, Mas Rian. 1.000 orang ini satu keluarga 3 orang. Artinya ada 3.000 orang yang hidup dari satu usaha ini. Sehingga ketika usaha diberikan insentif, maka tentunya akan mendongkrak secara atau leverage-nya akan maksimal. Nah, jadi bagaimana pertama sektor padat karya. Kemudian kedua adalah insentif yang melibatkan banyak berbicara pelaku UMKM tadi. Makanya saran dari dunia usaha, saran dari Apindo adalah bagaimana pemerintah bisa membangun rantai ekosistem yang meningkatkan nilai tambah maksimal atas komoditas-komoditas unggalan. Contoh, kalau kita berbicara misalnya salah satu orang terkaya di Thailand, mereka juga punya lini bisnis di Indonesia yang dari hulu sampai hilir mereka kuasai misalnya. Artinya kalau pemerintah bisa membangun champion baru di masing-masing daerah, dibangun sebuah ekosistem bisnisnya, mulai dari hulu, pendampingan di tengah sampai hilirnya, peningkatan nilai tambahnya. Contoh pertanian deh, pertanian mulai dari on farm-nya, kemudian mulai dari pengolahannya, bahkan setelah pengolahan hasil akhir produk dari makanannya, itu di sini masih ada waste-nya, itu masih bisa buat energi misalnya. Ketika bisa terbangun ekosistem seperti ini, maka nilai tambahnya akan maksimal sebenarnya. Dua sektor ini yang menurut kita harus menjadi prioritas. Kira-kira begitu, Mas Rian. Lalu menarik terkait dengan Pak Ajib yang menyampaikan soal lapangan kerja. Mungkin Pak Ajib sendiri mencoba bisa mengelaborasikan beberapa fakta yang ada. Karena lapangan kerja di Indonesia ini, walaupun jika dibandingkan tahun lalu, sektor formal terjadi peningkatan hanya tipis, tapi tetap didominasi oleh sektor informal. Belum lagi juga kalau kita lihat kan, masih ada beberapa kendala miss and match yang artinya adalah
pendidikannya tinggi, tapi pekerjaannya justru malah mungkin hanya lulusan SMA saja yang didapatkan. Paham maksud saya kan Pak Ajib ya? Nah itu bagaimana sebetulnya kondisi di lapangan dari beberapa fakta tersebut? Ya, jadi begini. Kalau berbicara masalah employment, ini memang menjadi beberapa catatan kita. Catatannya adalah di masalah orangnya sendiri, SDM-nya sendiri, kemudian dunia usahanya, kemudian government-nya. Ini masing-masing punya PR problemnya sebenarnya Mas Rian. Kita berbicara masalah SDM-nya misalnya. Karena memang SDM kita ini masih cenderung di bawah. Ini yang perlu di-empowering. Ini yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Maka kalau kita, misalnya peningkatan kualitas itu masih belum bisa, ya tingkatkan produktivitasnya. Kalau misalnya di China mereka punya budaya 669 misalnya. Jadi mereka kerja 6 hari dalam seminggu, 699. Mereka pergi 9 pagi sampai 9 malam misalnya. 12 jam kerja sehari loh. Nah itu yang membuat mereka produktif. Jadi apakah kita mau kualitinya dulu atau produktivitinya? Karena ketika ini dua-duanya tidak didorong dengan maksimal, ya kita produktivitas rendah, daya saing rendah. Ini yang menjadi problem. Dan pola yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia apa Pak? Ini belum maksimal. Belum maksimal, baik di kedua sisinya? Baik di kedua sisinya belum maksimal. Ini yang perlu kita sampaikan, makanya masih ada mismatching antara dunia usaha, dunia industri dengan dunia pendidikan. Bahkan kalau kita lihat dari analisa Apindo terakhir, justru banyak lulusan S1 yang sekian persen, angka tepatnya saya kurang presisi, kurang pas ya, nanti bisa dikoreksi. Tapi poinnya adalah ketika kemudian lulusannya itu tidak matching dengan dunia usaha, dunia industri, ya mereka terpaksa mengambil ya katakan sektor informal atau yang bisa dapat gaji ataupun sektor gitu. semi informal ya misalnya menjadi driver ojek online misalnya. Itu kan juga sektor semi informal ya. Satu sisi mereka tetap dalam sebuah ekosistem usaha yang formal, tapi kan sebenarnya mereka juga setengah pengangguran juga kalau kita bilang Kak. Sustainability pendapatannya juga nggak bisa diukur dengan baik. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang perlu didesain oleh pemerintah. Bagaimana antara lulusan misalnya sekolah itu bisa matching dengan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian dunia industri sendiri adalah contoh, kita tidak bisa memberikan upah yang maksimal ketika memang ekonomi kita itu masih berbiaya tinggi. Oke. Cost of fund kita tinggi, Mas Rian. Rata-rata ada yang masih double digit. Itu untuk sektor usahanya, apalagi untuk konsumennya. Mas Rian kalau pernah perhatikan ya, misalnya cicil rumah nih. Saya nggak tahu Mas Rian cicil rumahnya beli cash apa nyicil nih. Misalnya KPR. Kita nih bisa aja setahun 2 tahun pertama bonus nih. Bunga cuma 3% atau 5%. Tapi begitu ikut floating, itu bunga pasti di atas 10%. Tahu-tahu cicilan kita nambah. Artinya ketika cost of fund-nya tinggi, kualitas belanja kita pasti turun. Baik dari sisi konsumen ataupun produsen. Baik dari sisi supply maupun sisi demand. Problemnya adalah sisi supply. Kemudian ini memberatkan cost produksi namanya. Sehingga HPP-nya tinggi, kemudian barangnya kurang bisa bersaing. Baik barang maupun jasa ya. Sehingga kemudian part of pembiayaan adalah apa? Berbicara gaji. Makanya kenapa UMP setiap akhir tahun untuk tahun selanjutnya itu selalu menjadi problem. Karena secara umum kita masih ada high cost of economy. Dan salah satunya itu hanya berbicara masalah UMP itu hanya parsial aja kok. Seharusnya berbicara masalah bagaimana tingkat suku bunga, bagaimana sektor logistik. Contoh Mas Rian, logistik di negara maju itu hanya membebani kira-kira di angka 13% dari keseluruhan HPP. Tapi di Indonesia itu masih kisaran 22-23%. Artinya kondisi-kondisi yang tidak ideal itu yang mendorong namanya high cost ekonomi. Sehingga ya wajar kemudian ada tenaga kerja yang kurang terserap dengan maksimal misalnya. Karena memang secara umum kita masih high cost ekonomi. Kira-kira begitu Mas Rian. Ya udah deh, karena Pak Ajib udah tadi ngomongin soal UMP. Ini tahunya seperti apa? Karena kan kemarin masing-masing gubernur sendiri udah dikasih deadline tanggal 24 Desember untuk menjelaskan UMP. Dari kacamata pelaku usaha realistis atau tidak, dan sebenarnya banyak yang menyampaikan bahwa ini semakin membuat ada disparitas gaji yang diterima gitu kan. Gini Mas Rian, perlu kita jujur sampaikan bahwa ya kenaikan UMP sudah diteken dalam bentuk peraturan pemerintah oleh Presiden. Ya itu harus kita hormati dengan baik. Tapi kalau kita lihat menimbangnya itu adalah bagaimana itu mendengar suara dari pelaku usaha. Bukan, justru dari kelompok buruh. Kelompok buruhnya. Di situ tidak ada menimbang mendengar dari dunia usaha, padahal kan ini harus seimbang sebenarnya Mas Rian. Bagaimana satu sisi tingkat sejahteraannya para karyawan naik, tapi juga dunia usaha harus berkelanjutan. Kalau tidak malah ada PHK jadinya. Yang kita khawatirkan seperti itu. Sebenarnya kan udah ada rumus bakunya kok. Bagaimana tingkat UMP itu naiknya adalah inflasi ditambah dengan
pertumbuhan ekonomi kalikan alfa. Problemnya adalah rumus membuat alfa ini yang debatable. Nah, dalam kondisi usulan Apindo kan dari awal jelas, alfa itu 0,1 sampai 0,4. Dan sekarang implementasinya 0,5 sampai 0,9. Ya, kira-kira itu gimana? begitulah. Ya namanya itu udah diketok palu. Kalau kita diskusi sebulan 2 bulan sebelum diketok palu, ya kita akan selalu mendorong dan menyampaikan secara saintifik bahwa bagaimana 0,1 sampai 0,4 itu. Jadi nggak ada duduk bareng bersama? Kalau duduk bareng ada, bahwa kita memberikan masukan juga ada. Tapi pemerintah ini kan punya banyak pertimbangan. Apapun itu kami menghargai dan kami realitas yang ada udah diketok palu, ya udah kita akan membuat penyesuaian-penyesuaian yang memang bisa kita lakukan. Tapi yang bisa kita harapkan adalah sebenarnya kan kenaikan gaji ini harus dibuat konsensual nih. Bagaimana kalau karyawan secara prinsip oke, dunia usaha juga bisa berjalan, ya ayo kita maju bareng-bareng sambil menunggu momentum-momentum yang terbaik sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih eskalatif, menguntungkan buat dunia usaha dan juga jauh lebih menguntungkan buat tenaga karyawan. Kira-kira begitu, Mas Rian. Sekarang setelah mendapatkan gaji, biasanya kan ingin belanja. Kita bahas soal daya beli, Pak Ajib. Soal stimulus-stimulus yang ada. Kita lihat memang Pak Menteri Keuangan kan sudah memberikan banyak stimulus yang 17.845, lalu juga magang untuk teman-teman semua agar memaksimalkan penyerapan walaupun mereka secara karyawan tidak bekerja. Menurut Anda sendiri seperti apa? Apakah sudah tepat sasaran, sudah bisa mendompleng ekonomi Indonesia atau terbilang ya masih menyasar para pendapatan menengah ke bawah, sedangkan kelas menengah masih terbilang nggak tersentuh kan? Jadi gini, programnya itu bagus, tinggal bagaimana skalanya lebih diperluas. Contoh ya, magang berbayar itu bagus. Bahkan dari awal Apindo mengusulkan kalau perlu magang itu, kalau ini kan magang untuk mahasiswa yang udah lulus, Mas Ian. Kalau perlu magang itu mahasiswa yang belum lulus. Jadi ketika mereka sudah lulus, mereka sudah punya ilmu, sudah punya pengalaman, sudah punya jaringan. Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya mahasiswa nih masih sambil kuliah dan juga kerja, ini kan dunia usaha punya anggaran relatif terbatas. Tapi kalau pemerintah itu mendorong dengan adanya magang berbayar, maka itu menjadi bagus. Jadi harapan kita adalah program-program dari pemerintah termasuk insentif ini kan sebenarnya insentif untuk menaikkan selain peningkatan kualitas SDM juga menaikkan daya beli. Karena kan kalau misalnya mereka hanya magang tapi dibayarnya hanya sekedar ongkos jalan misalnya, itu kan kemampuan belanja mereka juga rendah. Tapi ketika dibayar sesuai UMR oleh pemerintah, maka secara langsung ini akan memberikan dampak terhadap kemampuan belanja SDM tersebut. Jadi harapan kita adalah bagaimana program-program stimulus 45 itu harusnya lebih dikembangkan ke depannya. Dan 2026 saya pikir Menteri Keuangan sudah punya formulasi untuk satu sisi bagaimana mendorong private sektornya, satu sisi untuk mendorong demand-nya. Karena problemnya adalah, termasuk kajian Apindo kemarin, kenapa tingkat suku bunga kredit kita melambat? Karena memang demand kita masih kurang. Dan bahkan lebih dari 50% pengusaha itu belum merencanakan ekspansi dengan pinjam uang perbankan. Itu dari survei yang kita lakukan, Mas Rian. Kondisi ini kita tanyakan kepada para pelaku usaha, kenapa? Karena demand-nya belum kembali gitu. Ini kita lihat dari indeks keyakinan konsumen ya, bahwa memang di Oktober, November kita sudah mulai naik. Tapi belum setinggi Januari di awal tahun. Nah, kondisi ini yang perlu kita exercise bersama-sama. Tapi harapan kita 2026 demand akan kembali menguat karena demand ini kan yang mendorong secara signifikan pertumbuhan ekonomi kita, Mas Rian. Jadi dunia usaha terus memberikan harapan yang baik bahwa Menteri Keuangan bisa mempunyai formulasi dan kebijakan-kebijakan dan bauran fiskal maupun moneter yang tepat sasaran untuk menaikkan supply maupun menaikkan demand. Demikian, Mas Rian. Sekarang jika kita melihat lebih besar lagi secara global, memang sentimen-sentimen yang ada ini bukan hanya dalam negeri tapi mancanegara. Salah satu adalah ancaman-ancaman tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Ini kan membuat banyak pergejolakan, bukan hanya kondisi ekonomi tapi stabilitas dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, dan itu juga berdampak terhadap investasi. Ya. Untuk Indonesia seperti apa? Untuk iklim investasinya, lalu sustainability dari pelaku usaha. Ini saya dua hal, ekspornya dan investasinya. Karena ini dua variabel yang sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi. Satu berbicara ekspor. Dari awal juga kita sampaikan, izin Mas Rian, bahwa sekali lagi ekonomi 2026 akan tumbuh tapi penuh kehati-hatian. Bahasa kita kenapa penuh kehati-hatian? Karena dalam konteks geopolitik ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Kalau berbicara kebijakan dalam negeri, ini kan sesuatu yang bisa kita kontrol. Presiden kita, menteri-menteri orang Indonesia. Jadi ekonomi domestik bisa kita kontrol. Tapi berbicara masalah geopolitik, itu kan sesuatu yang kita nggak bisa menginfluence secara langsung. Misalnya dulu perang Rusia-Ukraina, atau misalnya masih ada Palestina dan Israel waktu itu. Kemudian Amerika yang buat kebijakan tarif resiprokal sejak awal Juni sampai dengan Agustus waktu itu. Ya. Artinya dinamika-dinamika ekonomi
politik seperti itu akan selalu potensinya ada. Nah, sehingga bagaimana kemudian kita kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kalau kita lihat sebenarnya contoh ekspor ke Amerika misalnya Mas Rian. Ekspor ke Amerika itu porsinya sekitar 10% dari total ekspor kita sebenarnya. Jadi sebenarnya sepanjang kita bisa mendiversifikasi pasar ekspor, kita masih relatif manageable. Relatif ya saya bilang ya, karena repotnya memang betul 10% dari angka ekspor global. Problemnya adalah barang-barang yang kita ekspor ke Amerika barang-barang padat karya di Indonesia. Yeah. Jadi begitu ada konstruksi jumlah volumenya, di sini ada konstruksi job creation-nya. Nah, hal ini yang memang sekali lagi perlu kita diversifikasi dengan baik dan lebih bagus. Tapi bagusnya adalah contoh, kita sudah ada ratifikasi UZEPA misalnya. Kita ada Kanada Indonesia juga partnership agreement juga. Jadi artinya potensi-potensi pengembangan dengan baik secara regional, baik secara bilateral, maupun bahkan kita juga ada kita masuk ke D8 misalnya. Itulah bagian-bagian dari upaya pemerintah untuk mendiversifikasi bahwa ketergantungan kita pada satu negara menjadi berkurang. Itu berbicara masalah ekspor. Kemudian berbicara masalah investasi. Kita lihat investasi di tahun 2026 targetnya 2.175 triliun. Relatif achievable dengan catatan pemerintah bisa mendorong ease to doing business yang baik. Bagaimana pemerintah bisa mendorong kemudahan usaha. Jangan sampai kemudian kayak kita lihat ya di Subang. Ini kita berbicara studi kasus Mas Rian. Di Subang baru dibuka pabrik, apa itu yang dari Vietnam itu? Pabrik mobil itu, Vinfast misalnya. Vinfast. Udah didemonstrasi. Nah, hal seperti ini secara berita akan cenderung kurang bagus. Bahwa investasi di kita kok bagaimana masyarakatnya. Karena kan masyarakat ini kan para pelaku saya yang diharapkan itu bisa membuat iklimnya bagus gitu. Tapi dalam kondisi seperti ini sekedar sebuah contoh bahwa ini perlu lebih dimitigasi dengan baik. Bagaimana kebijakan pemerintah juga sejalan dengan kebijakan daerah. Jangan sampai pemerintahnya sudah memberikan kemudahan, tapi pemerintah daerah justru bisa aja dari lewat kebijakannya atau orangnya itu kurang mendukung ke arah namanya ease to doing business. Jadi 2.105 triliun itu relatif achievable ketika pemerintah bisa mendorong tingkat kemudahan usaha yang business friendly. Kira-kira begitu Mas Rian. Pertanyaan simpel Pak, sekarang bukan melihat ekonomi Indonesia, tapi mungkin singkat saya dijawab dari kacamata pelaku usaha. Apa harapannya untuk pemerintah agar diberikan kemudahan nih, karena memang berbagai ancaman-ancaman, wait and see, kehati-hatian, ini bisa dihadapi di tahun baru ini 2026, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Pemerintah cukup fokus dengan 4 hal kalau kita pengen berkaca dari China yang industrinya bisa memimpin dunia. 1, harga energi turunkan. Baik. Kemudian kedua, berbicara masalah biaya logistik yang diturunkan. Kemudian yang ketiga, SDM yang lebih produktif dan berkualitas serta berdaya saing. Yang keempat, membangun ekosistem ekonomi yang punya nilai tambah maksimal. Itu yang perlu dikembangkan Mas Rian. Pajaknya? Oh udah pajak udah otomatis, udah lah. Pajak itu gini loh, pajak di Indonesia itu target 2.300 triliun. Itu masih ada namanya tax gap sebenarnya. Kalau kita lihat kemarin Pak Dirjen Pajak Mas Bimo menyampaikan bahwa tax gap kita masih angka 4% dari PDB kita gitu. Gini Mas Rian, pajak itu akan dengan sendirinya comply, dengan sendirinya bagus ketika sistemnya bagus. Kita ini karena sistemnya nggak bagus. Iya. Udah dibikinin Cortex, udah setahun nggak well jalannya gitu ya. Konsepnya bagus tapi jalannya nggak well gitu. Nah, sepanjang ekonomi itu sudah teratur, terus masalah transparansi udah terbuka, kemudian semuanya sudah cashless dan lain-lain, udah otomatis pajak itu by system kok sebenarnya. Jadi apalagi ke depan berbicara masalah digitalisasi, pajak ini kan sebuah hasil akhir dari sebuah ekosistem ekonomi yang terbangun dan berjalan. Jadi kalau yang penting ekonominya dulu deh, pajak itu pasti otomatis akan naik. Kira-kira begitulah. Perlu disclaimer, bukannya kita memudahkan, enggak. Karena memang tahun ini pun akan shortfall. Tapi pemerintah harus fokus mendongkrak pertumbuhan ekonomi, kemudian membangun. Kalau masalah pajak itu di ujung, dari sisi hasil akhir, itu pasti akan tercapai dengan baik ke depannya. Baik, dialog yang sangat menarik. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama, Mas Rian. Pak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo, dan selamat tahun 2026. Sukses selalu. Sukses selalu. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di penghujung tahun kemarin dan menyambut tahun baru 2026.
Ekonomi bukan sekedar angka, tapi napas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari usaha kecil hingga kebijakan besar, setiap keputusan dan setiap transaksi menentukan arah masa depan kita bersama. Semoga tahun baru membawa harapan baru pemirsa, kesempatan baru dan kehidupan yang lebih sejahtera untuk kita semua. Saya Rian Antono pamit undur diri. Selamat tahun baru, selamat menikmati libur panjang Nataru. Sampai jumpa.